Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Poli dan Mbak Harto. Dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Mbak Harto, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Mbak? Baik-baik. Luar biasa Mbak Harto. Nanti, Bu, bagaimana? Kalau Bu Poli bagaimana? Berkat Tuhan kepada kita semua, Ya. saya dalam kondisi yang luar biasa. Ya luar biasa, terima kasih juga. Sehat. Amin. Mbah, dalam acara Oke hari ini kita mau merayakan orang kudus bernama Santo Alfonsus Maria de Liguori. Alfonsus Maria Liguori. Ya. Itu biasanya panggilannya Santo Alfons saja ya. Ya. Nah, dia itu salah satu santo yang mengalami Felix culpa. Felix culpa, Mbah. Kalau culpa tuh saya tahu artinya dosa. Kalau Felix itu apa ya? Culpa itu artinya kesalahan atau dosa. Tapi dalam hal ini kesalahan saja. Sedangkan Felix itu bisa berarti menguntungkan, bisa berarti membahagiakan, berarti menyenangkan. Itu Felix culpa. Ya. Itu yang dialami oleh, pada waktu itu kan belum santo ya. Ya. Masih seorang advokat ya. Dosa itu, jadi kasusnya apa ya Mbah Yo? Culpa tuh. Ya, karena kalau kita mengaku dosa itu kan mea culpa, maximal culpa. Culpa itu bisa berarti dosa, bisa berarti kesalahan. Nah, sedang Felix itu artinya menguntungkan, menyenangkan, ya, membahagiakan. Tergantung kasusnya. Nah, ini yang menarik nih, Mbah. Kasusnya gimana nih, Mbah? Ceritain Oh, kasusnya, dong. kasusnya nanti dulu. Oh iya. Nah, sekarang kita mulai dengan dia itu siapa dulu ya. Ya. Nah, Alfonsus itu orang yang pemuda yang cerdas sekali. Ya. Betapa enggak cerdas. Umur 16 tahun. Kalau saya 16 tahun kan kira-kira baru masih SMA. Ya, tapi dia tamat. sudah sarjana hukum. Hebat enggak itu? Hebat banget, Mbah. Iya, sudah sarjana hukum. Kemudian itu tahun 16. Kemudian umur 16. Lalu 3 tahun kemudian Umur 19 ya. ya selama 3 tahun terus belajar. Lalu umur 19 tahun dia menjadi advokat atau menjadi pengacara. Nah, karena dia pinter, bicaranya pinter, menguasai bahasa Latin, menguasai bahasa Itali ya. Nah, maka dalam perdebatan selalu menang dapat uang, Dia Sukses menjadi ya? kaya dan selalu sukses. menang, sehingga menjadi sombong. Bagaimanapun juga dia sombong, lalu tidak teliti. Tidak teliti. Nah, kesombongan dan tidak telitian ini yang menyebabkan kasus tadi. Kasusnya apa itu? Pada suatu hari dia diminta oleh seorang bangsawan di Itali, Roma ya, Roma, untuk menguruskan itu sebuah bangunan yang harganya 100.000 pound sterling. Waktu itu mahal ya. Nah, kemudian dia membela. Nah, dalam pembelaan itu itu lawannya itu wali kota yang rendah hati. Didengarkan aja dia ngomong apa silahkan. Wah, beliau pinter, namanya orang sarjana hukum ya, yang sudah pintar sekali. Lalu sudah Bapak Alfons sudah selesai untuk membela, sudah. Anda kalah. Kok kalah? Di mana kalah saya? Tunjukkan surat. Ini ada surat. Surat apa? Baca, silakan baca.
di situ dikatakan bahwa masalah rumah ini atau bangunan ini kalau didirikan oleh A, dia menang. Kalau didirikan oleh B, dia kalah. Tetapi dalam tulisan itu dikatakan, dalam surat itu, bahwa Alfons sudah mengundurkan diri dari perkara itu. Dia sudah tanda tangan. Nah ini bagaimana Anda sudah mengundurkan diri, dan tidak bisa membela itu sudah nggak bisa. Kaget dia, aduh. Nah sudah, langsung dia meninggalkan pengadilan. Sampai di rumah dia sedih sekali. Dia sampai, aduh, minta ampun, ya minta ampun ya. Minta ampun kepada siapa nggak tahu dia. Nah kemudian untuk menghibur dia pergi ke beberapa hari kemudian dia pergi ke rumah sakit. Di situ dia menyaksikan ada seorang pasien ya. Pasien ini orang tidak punya, sudah tidak punya, sakit. Ini perlu ditolong. Sedangkan saya kaya, pinter, tapi untuk saya sendiri. Kalau begitu lebih baik saya ikut Tuhan aja untuk menolong orang lain. Nah, begitu. Dan untuk melayani Tuhan. Nah, kemudian dia meninggalkan pekerjaannya itu. Nah, kemudian kira-kira masuk seminari kan ya, supaya bisa jadi romo. Nah, kemudian betul dia diterima sebagai anggota sebuah ordo. Tapi dia tidak puas ya. Lalu dia mendirikan sendiri. Lalu dia bersama seorang uskup yang boleh saya mendirikan ordo sendiri. Ordonya mau diberi apa? CSSR. Yaitu Congregatio Sanctissimis Redemptoris, Redemptor, yang artinya atau kongregasi ya, penebus suci. Ya. Baik, kalau begitu silahkan. Kemudian dia mendirikan, baru beberapa hari atau beberapa bulan ada kasus anggotanya pada keluar. Ya, terus tinggal dia dengan salah seorang temannya yang baik. Biar aja, nanti kita mengambil orang lagi. CSSR. Kemudian ternyata betul sedikit demi sedikit, akhirnya dapat banyak. Menjadi misionaris, memperkenalkan diri, memperkenalkan Yesus kepada semua penduduk yang didatangi itu. Akhirnya apa? Dia menjadi terkenal lalu oleh Sri Paus ya, Sri Paus utusan pada untuk menghadap itu Romo ya, masih namanya Romo Alfons. Romo, tapi manggilnya bukan Romo, tapi yang mulia, yang mulia kami diutus oleh Sri Paus agar yang mulia berkenan menjadi uskup. Jangan manggil saya yang mulia, saya kan pastor aja, yang mulia bagaimana? Tidak, pokoknya begitu. Terus pokoknya saya juga nggak mau. Sana sampaikan pada Sri Paus, terima kasih saya dipilih, tapi saya berkeberatan. Saya rasanya tidak pantas jadi uskup. Udah. Utusannya kembali ke Pausan, Paus ngirim lagi. Pokoknya, semua pakai pokoknya. Saya minta dengan hormat supaya Romo Alfons mau berkenan menjadi uskup. Nah karena sudah diminta, sudah pakai berkenan segala, akhirnya dia mau menjadi uskup di Palermo. Mengingatkan apa Palermo? Sepak bola ya. Sepak bola, pinter. Jadi ada Juventus ya.
ada yang AC Milan dan sebagainya itu orang-orang. Nah, kalau jadi uskup di sana, dia makin terkenal ya, dan dia menulis semua. Itu. Jadi kalau kalau Anda mau berdoa 3 Salam Maria, nah itu juga disebutkan nama dia itu. Dia orang yang kudus, yang orang baik, ya, itu. Lalu, tapi menjelang kematiannya dia sakit itu sehingga menjadi lumpuh, bahkan pendengaran dan matanya juga berkurang gitu. Nah itulah Tuhan juga kira-kira kan kehendak Tuhan ya. Akhirnya dia ya wafat. Sampai di situ saja Bu Poli. Cerita yang luar biasa, Mbah. Saya dari yang Mbah ceritakan bisa saya ambil kesimpulan ini bakal kita alamin juga ya pada saat kita keadaan baik-baik saja, sukses seperti Santo Alfonsus ini sebagai pengacara yang sukses di usia yang sangat muda. Kadang-kadang kita terlalu sombong, puas dengan keadaan. Tapi yang bisa saya petik juga pada saat dia jatuh, mengalami kekalahan, dia juga mencari ya. Nah ini contoh ya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu memilih orang melalui kejatuhan. Jadi dari jatuh diangkat menjadi benar. Contohnya Santo Paulus, dia dari pembunuh kemudian menjadi pewarta yang luar biasa. Jadi itu yang disebut dengan Felix culpa. Jadi culpa, tapi menjadi Felix. Jadi seandainya, termasuk juga ini, termasuk Adam. Adam itu coba kalau seandainya Adam tidak berdosa, Yesus turun enggak? Ya, karena berdosa, maka Allah Bapa mengirim putranya ke dunia, lalu menjadi Yesus Kristus itu. Nah itu maka dosanya Adam itu juga disebut Felix culpa. Gitu. Intinya juga ya Mbah Harto, kita juga mau mendengarkan suara Tuhan dan mau melaksanakan, menyerahkan diri kita kepadanya, karena yang terbaik pasti akan datang. Amin. Sebelum kita akhiri acara ini, mari kita berdoa bersama. Mari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Alfonsus, doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian acara hari ini. Sampai jumpa di acara Oke hari ini, Orang Kudus hari ini berikutnya. Bye-bye.